Selamat pagi Ibu Bapak, salam. Bolehkah beri salam dulu kiri kanan Anda? Katakan selamat pagi, Tuhan berkati. Belakang Anda mungkin boleh. Kalau belum kenal tanya panggilannya Ina apa, ama apa, atau saudara siapa nama ya. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali untuk tahun ini. Bagi gereja kita ini tahun yang ada penuaian ya, untuk menikahkan banyak orang ya, menikahkan beberapa pasangan maksud saya ya. Bukan banyak sekali, tapi tahun ini memang ada yang menarik buat saya. Ada yang akan menikah, ada beberapa pasang yang sedang mengikuti bimbingan pranikah. Karena dari dahulu gereja ini ada, saya selalu berkata, untuk menikahkan atau untuk menikah, semua anak-anak kita yang akan menikah wajib hukumnya untuk mengikuti bimbingan pranikah. Ada orang berpikir, apalah gunanya, yang penting kan sudah cukup uang, udahlah fanunu manu tangtung tung ting ting selesai, udah sah ya, itu acara-acara begitu bisa diatur. Tapi Anda tahu bahwa menikah bukan untuk 1-2 hari. Amin ya. Menikah itu untuk seumur hidup kita. Itu sebabnya perlu saya katakan bimbingan pranikah itu penting. Untuk bulan ini kita akan melihat pernikahan saudara kita, anak dari ibu kita, jemaat di sini bernama Destina Mendreva, akan menikah dengan pasangannya Kasih Damai Abadi Telam Benua pada tanggal 25 bulan ini. Sukacita besar untuk kita, itu pemberkatannya di tempat kita di sini, dan kemudian juga adatnya itu besoknya 26 juga di sini. Semuanya itu adatnya jam 1 biasanya ya, siang. Nah saudara-saudara, mari Anda boleh datang, kita saksikan dan doakan pasangan ini supaya mereka beroleh berkat Tuhan, mendoakan mereka supaya pernikahan ini, keluarga ini langgeng. Dalam bahasa Arabnya dibilang beroleh sebagai keluarga yang sekinah, barokah dan marwadah. Haleluya. Ya, saudara-saudara mereka diberkati Tuhan. Baik, Tuhan berkati kita. Kita lihat saja langsung ya. Bulan ini kita berbicara tentang hal pengabulan doa, dan khusus hari ini saya ingin menyampaikan saudara tentang tema penting yang sedang banyak dialami orang pada hari-hari ini. Saya berikan tema jangan khawatir tetapi berdoalah. Ulangi, jangan khawatir, berdoalah. Saudara-saudara, di dalam hidup ini memang menjalani hidup tidak ada yang gampang. Selama kita hidup akan banyak masalah. Katakan banyak masalah. 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya banyak masalah. Walaupun mukamu tidak ada masalah, tapi sebenarnya ku tahu banyak masalahmu. Semua orang punya masalah. Saya pun punya masalah. Setiap orang punya masalah. Itu berarti masalah itu tidak perlu dipermasalahkan. Katakan amin. Karena selama hidup di dunia ini masalah akan terus ada. Persoalannya bagaimana kita menghadapinya, kan itu tinggal persoalannya. Dan jangan pernah lupa, kalau Anda masih punya masalah hari ini, itu artinya Anda masih hidup. Jadi bilang pada diri Anda, banyak masalah, itu artinya saya masih hidup. Kalau enggak mau punya ada masalah, gimana Pak Pendeta? Ada ibu-ibu datang sama saya, oh ya mana kamu ada gua ada Dita. Ada kamu ada oh ya banyak sekali. Saya bilang, ibu tidak mau tidak punya masalah. Iya bagaimana caranya? Saya bilang, mati aja lah, selesai, nggak ada masalah. Selama masih di dunia ini Anda hidup, masalah datang silih berganti. Selesai hari ini besok datang lagi. Udah selesai, ada lagi. Dulu waktu kami mau menikah ada masalah. Bagaimana caranya supaya kami bisa menikah? Dan saya berupaya dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Berdoa banyak. Masalah. Udah selesai menikah, bagaimana ini punya anak? Udah ada anak, bagaimana lagi menyekolahkannya?
Udah punya sekolah dia, udah apa? Bagaimana dia di SMP, SMA mana lagi dia? Udah selesai kuliah bagaimana lagi? Aduh Tuhan, kuliahnya jauh kali. Udah selesai kuliahnya, udah kerja. Puji Tuhan, haleluya. Setelah itu apa? Ada cewekku ini mak. Bagaimana ini mak? Cocoknya? Masalah lagi. Terus sudah selesai. Saudara-saudara, tidak ada yang namanya hidup di dunia ini tanpa masalah. Makanya peganglah itu konsep pegadaian. Apa itu? Menyelesaikan masalah. Betul itu saudara, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul itu. Hah? Emas kita ada di situ. Terus kita harus ambil lagi. Katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebenarnya nambah masalahnya kan, harus dibayar kan. Ya tapi ya itu namanya juga iklan, promo. Di dalam dunia ini ada yang namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah itu sebenarnya di dalam Tuhan. Jadi khawatir Anda karena masalah itu hal yang wajar. Jadi sekali lagi dulu, poin pertama, kalau Anda masih punya masalah, biasa. Kalau begitu Anda kadang-kadang ada khawatir. Iya, secara manusiawi kita, iya, muncul kadang-kala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu. Dengarkan saya ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Khawatir itu cemas, takut, gelisah terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Cobalah itu. Belum diketahui dengan pasti, tapi sudah khawatir kita, udah cemas. Contoh, kadang-kadang lucu. Gempa bumi terjadi di mana? Amerika. Akhirnya ibu ini tidur pun nggak bisa lagi. Kenapa? Dia langsung bilang, kalau terjadilah gempa sama kami Tuhan, ini bagaimana? Kan ada bodoh-bodohnya itu. Amerika yang goyang, dia yang bingung di sini. Begitulah banyak manusia. Belum pasti. Kita juga gitu. Bagaimana nanti anakku ini Tuhan? Gimana nanti kuliahnya bagaimana? Belum pasti kan? Kan itu semua yang kita cemaskan itu kan belum pasti kan? Kan masih ada Tuhan di sana kan? Tapi kita nggak lihat itu. Dalam otak pikiran kita cuman takut kita aja, gelisah kita aja yang kita terus menerus kembangkan. Padahal sebenarnya itu akan sangat mempengaruhi mental saudara. Kekhawatiran itu sikap kita berpikir atau cara kita berpikir itu seringkali berlebihan. Makanya saya suka bilang khawatir itu adalah iman, tapi iman yang terbalik. Iman yang terbalik maksudnya apa? Percaya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kayaknya yakin dia sesuatu yang buruk. Nah iman dia yang beriman tapi terbalik. Imannya itu nggak benar, terbalik dia imannya. Padahal belum tentu. Dan akhirnya Anda merasa tidak nyaman, cemas berlebihan. Dan jangan lupa, itu semua akan mempengaruhi jasmani Anda dan mental Anda. Nggak heran Anda akan tiba-tiba bisa sakit, sesak. Kita pikir sakit, dia punya jantung. Kita pikir dia kurang oksigen. Yang ianya kenapa? Karena banyak utangnya, itu yang dipikirkannya. Itu sebenarnya khawatir. Ngerti maksudnya? Sebenarnya bukan masalah di sini, bukan. Ini semua normal. Jantungnya, paru-parunya, semua pencernaannya bagus sebenarnya. Tapi jadinya terganggu karena ini. Khawatir gitu. Dulu saya masih ingat dulu waktu saya mau menikah sama ibu. Saya nggak punya uang. Saya di sini saya mikirin, dia di sana. Gimana Tuhan, bagaimana? Akhirnya apa yang terjadi? Saya mencret. Jadi rupanya mencret itu pun bisa karena pikiran. Cobalah Anda pikirkan, Anda pernah mencret pikiran? Bisa jadi. Suami nggak pulang-pulang, akhirnya Anda mencret. Ini nggak, aneh-aneh susah, pencernaannya terganggu. Saudara-saudara, terganggu, jasmani kita terganggu.
Belum lagi mental. Apa itu yang biasanya terganggu dampaknya? Kurang percaya diri, stres. Orang kalau gampang khawatir dan hidupnya khawatir, itu selalu gampang sekali diganggui. Mentalnya itu terganggu. Makanya ada orang ya, duduk dia seolah-olah dia melihat ke depan, tapi kosong, ya kan? Bagi yang guru, bagi ibu bapak ibu guru pasti tahu, lihat, karena saya dulu guru juga, bisa lihat anak-anak itu lagi kacau nggak hidupnya atau pikirannya. Kadang-kadang dia ke depan begitu, terbuka mulutnya, tapi lewat orang apa dia nggak terlihat, seperti seolah-olah fokus sekali dia dengerin kita mengajar itu. Saya masih ingat sekali dulu itu. Mengajar tuh kayaknya, wih, bagus sekali didengerinya kita. Begitu bicara matematika, persamaan kuadrat suku 2. Persamaan kuadrat suku 2, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 tambah X2. X1 tambah min B per A, X2 min C per A. Semuanya, dia di sana gitu. Seolah-olah jelas sekali. Padahal waktu didekati, dikasih tangan gini pun nggak jalan, nalar dia. Baru dia main Hana, baru dia kaget. Coba bayangin saudara-saudara, dalam persoalan-persoalan seperti itu, jangan-jangan bapak ibu suka termenung, berarti jangan-jangan lagi depresi, betul nggak? Termenung di kamar gitu. Waktu terbuka masuk nyamuk, perangkap nyamuk dia jadi buang. Anda sedang mentalnya terganggu. Kalau yang seperti itu bisa nggak kerja maksimal? Nggak bisa. Bisa nggak Anda melakukan sesuatu dengan baik? Nggak bisa, karena itu terus menekan hidup Anda. Dan yang paling celakanya, ini 1 Petrus pasal 5. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 5. Apa dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 8 disebutkannya adalah, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ini bagus nih. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini ayat yang 8 ini. Sadar, berjaga-jaga. Lawanmu iblis, si iblis itu berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa hubungannya ayat 7 dan 8? Camkan baik-baik. Kalau tadi saya bilang terganggu Anda punya pikiran mental karena khawatirnya, dan terganggu jasmani Anda. Nah, yang ini ayat 7-8, kalau Anda simpulkan, gabungkan dua ayat ini, maka kita akan beroleh pengertian begini. Orang yang tidak menyerahkan khawatirnya pada Tuhan, selalu saja khawatir, hati-hati, setan gampang kali masuk dalam hidupmu. Makanya ada orang, kenapa ada orang bunuh diri, setan masuk dalam dirinya? Karena selalu khawatir, cemas. Iblis berkeliling melihat dan mengamati orang yang khawatir dan langsung ditelannya. Artinya orang itu nggak lagi berpikirnya itu panjang, langsung pendek di situ, dan dia langsung udahlah mati aja lah aku. Makanya nggak heran dia langsung mati, diambil tali gantung diri, atau dia lompat ya dari lantai 5 lantai 10. Bersyukur kalau langsung mati. Celakanya hanya patah 3. Alamak, jadi urusan lagi. Mati dibilang tidak, tambah menderita. Jadi Anda dan saya bisa saja Anda belum mau bunuh diri itu, tapi Anda sudah mulai suka lihat-lihat, ada baygon, udah mulai lihat-lihat. Anda lihat lagi ini aduh. Ini apa? Pembersih. Pembersih apa? Pembersih toilet. Anda lihat, ya Tuhan,
Gimana kira-kira ini ya, warna ini rasanya gimana? Anda lihat lagi di sini. Ada baygon di situ, mulai Anda lihat-lihat. Kalau dicampur Fanta ini gimana kira-kira ini? Udah mulai pikiran, udah mulai hang. Udah mulai lihat-lihat. Begitu masalah, langsung dia bilang, ini baygon Tuhan. Campurnya Fanta. Akhirnya apa? Bye and gone. Habis. Langsunglah dia meninggal lah. Saudara-saudara, orang yang tidak punya imannya tidak jalan, imannya tidak tumbuh, plus khawatirnya mengerikan, udah pasti nggak ada cerita lagi tuh. Setan akan gampang menyerang hidupnya. Makanya kadang-kadang dia ketakutan tiba-tiba. Kadang-kadang dia bisa depresi tiba-tiba. Kadang-kadang dia bisa seperti emosinya itu tidak terkontrol. Padahal dia khawatir. Khawatirnya ada tapi bisa marah gitu. Kalau ada suami-suami yang baik kali ya. Baik, tiba-tiba pemarah nggak jelas. Berarti ada yang salah dalam dirinya. Atau kebalikannya, suami ini biasanya mabuk, marah-marah, terus tiba-tiba baik sekali. Itu pun hati-hati juga itu. Ada roh yang lain mungkin masuk dalam dirinya itu. Kenapa? Ada maunya. Anda lihatlah perubahan-perubahan dalam diri orang. Anda bisa tahu. Tapi yang jelas, ibu bapak, saya kasih tahu lewat ayat ini. Kalau Anda budidayakan, kalau Anda kembangkan khawatir Anda terus menerus, iblis pasti akan menangkap Anda. Pasti, jamin. Ada seorang tokoh paranormal terkenal nomor 1 di Indonesia dulu, tapi dia sudah bertobat. Dalam sebuah kesaksiannya semakin meyakinkan saya. Dia bilang begini, waktu saya dulu di Manusia Lama, dia seorang dukun santet, dukun besar ya, punya ilmu dari kakeknya. Dia bilang begini, begitu dia keluarkan ilmunya, dia santet orang, langsung jatuh, langsung pasti keok, langsung terkapar. Tapi anehnya dia bilang, ada orang-orang tertentu yang berulang kali dia santet jarak jauh, orang itu nggak kena-kena. Orang itu bukan nggak kena apa ya, mental gitu, nggak bisa-bisa. Sampai ilmunya yang tinggi juga kayaknya kok nggak kena-kena gitu. Pada akhirnya setelah dia bertobat baru dia tahu apa yang menyebabkan itu. Dengarkan saya baik-baik. Ternyata orang yang sukanya sakit hati, khawatir saja kerjanya, sulit sekali dia bersuka cita, mukanya muram terus, mukanya kayak pepaya lonjong ke depan terus, gak ada senyumnya sedikit pun, kayak stres dia. Jalan pun sepertinya sudah mulai tengleng begitu jalan. Apa katanya? Gampang kali kusantet. Tapi orang yang bersuka cita selalu, senyum, tertawa, riang, bergembira, dia bilang apa? Susah kali kusantet. Saya tanya, coba tanya kiri kanan Anda yang mana bilang? Tanya dulu kiri kanannya, yang mana kau bilang? Tanya dulu, yang mana? Hah? Gampang disantet atau yang susah disantet? Oh, ada yang bilang, boleh dicoba, santetlah aku, katanya saudara-saudara. Hebat juga itu ya. Oh, itu pembuktian maksudnya. Yakin saudaraku, karena dia punya pengalaman di dunia hitam seperti itu dulunya, semakin meyakinkan saya ayat ini benar. Ayat ini betul. Kalau Anda khawatir terus, gampang Anda ditangkap setan. Apakah itu melalui santet kata orang dia? Apakah langsung iblis menyerang Anda? Ataukah memang ada orang-orang tertentu di dalam diri Anda, sekitar sekeliling Anda, yang membuat Anda akhirnya terjerumus, ngamuk, marah semua? Itu kan iblis pakai orang-orang sekeliling Anda. Bisa jadi. Nah sekarang saudara-saudara, kalau begitu kita mau lihat penyebab, kalau begitu apa
Apa sebenarnya penyebab utamanya orang itu bisa khawatir? Satu, penyebab kekhawatiran itu biasanya yang pertama, tidak sepenuhnya mempercayai kedaulatan dan kasih Allah. Enggak percaya dia. Mana? Dengerin firman Tuhan, apa dia bilang? Itu kan sok kali pendeta itu macam mana mungkin kita gini Pak? Pak macam tak pernah aja bermasalah. Nah begitu dibilangnya. Gak percaya dia kalau Tuhan sanggup menolong, Tuhan itu mampu. Bilang itu sama dia, sama aku enggak katanya. Keluarga itunya, ada satu keluarga kasih kesaksian hidupnya, saya dulu begini, tapi Tuhan tolong saya begini. Kayak yakin, itu kan dia, Tuhan itu, dianya itu yang ditolong. Kalau aku enggak percaya dia. Bahwa Tuhan itu berdaulat, dia punya kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan memang tidak pernah janji selalu langit itu biru. Tidak, tapi dia menyertai saudara, amin. Sanggup. Sekali lagi sanggup. Katakan 2, 3 ya. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan saudara. Yang kedua penyebabnya biasa apa? Terlalu ngandelin diri sendiri. Terlalu pusatnya pada materi. Ukuran kita selalu kenapa? Selalu jadi khawatir karena ukurannya materi, uang, yang jasmani. Andalinnya akhirnya diri sendiri. Pusat perhatian Anda dunia ini, bukan lagi Tuhan. Udah pasti khawatir. Yakin pasti Anda khawatir. Ngadapin hidup ini pasti khawatir. Dan yang terakhir biasanya terlalu macam dia adalah Tuhan, dia ambil beban itu sama dia semua. Harusnya diserahkan pada Tuhan. Enggak, dipikirin aja. Padahal dipikirkannya pun enggak selesai juga. Selesai? Enggak. Dipikirinnya gimana lah nanti ini Tuhan, bagaimana lah caranya, terus bagaimana, dipikirinya enggak selesai. Tapi dia merasa paling jago, paling mampu mengurus semuanya, padahal tak bisa. Akhirnya khawatir lah, berlebihan. Khawatirnya itu, takutnya berlebihan, emosinya pun mulai memuncak, ngamuk, luar biasa. Lempar sana, lempar sini, piring, apa semua, lu ngamuk. Saudara-saudara, itu sebenarnya karena Anda khawatir. Terlalu Anda pikirkan. Anda pikirin pun gak bisa selesai. Ada orang yang menipu Anda pikirin terus gak selesai. Mau macam mana pun gak bisa. Anda sudah tertipu. Kita sudah tertipu misalnya. Sudah, mau bagaimana lagi? Anda renungin terus sampai mati, nggak bisa. Anda ambil beban tuh renungin, nggak bisa. Anda stres. Jangan saudara-saudara. Kan di dunia ini kan beragam macam manusia kan. Ada yang memang lurus, bagus, hatinya sesuai. Kita lihat. Kadang-kadang saya suka gini. Saya dengan Ibu Gembala suka gini. Kadang-kadang saya berharapnya tadi hati kami itu sama seperti hatinya, ngerti? Betul nggak? Tapi ternyata Valimo ini gitu kira-kira. Macam mana mau dibilang? Kan bukan Tuhan saya tahu apa di hatinya. Saya tertipu, kami tertipu, apa boleh buat? Tapi kalau direnungin terus kenapa begini? Nggak selesai. Rambut sama hitamnya dalam hati siapa tahu. Itu sebabnya kami percaya bahwa orang baik, segala sesuatu yang dilihat dari luar itu tidak jaminan, nggak jamin. Makanya perlu apa? Kita perlu kenali, kita perlu bersama-sama lihat. Akhirnya kita tahu. Sama dengan orang mau menikah. Sebelum menikah, semua kan baik-baik kan? Betul nggak? Orang pacaran itu semuanya manis, nggak ada yang jelek. Tai kambing pun rasa coklat, percayalah. Itulah kalau orang yang pacaran itu. Tai kambing rasa coklat itu. Selo aja semua begini. Kelihatannya semua tenang, gak ada masalah. Camkan apa yang kukatakan. Dengar baik. Jangan pernah nilai orang dari luarnya. Betul ya? Jangan pernah lihat orang dari tampak luarnya. Ada orang yang kelihatan Anda lihat
mukanya sangar, ngerti ya? Ini biasanya orang Batak nih, sangar. Kalau ngomong itu, kenapa? Mata kau itu leh, apa leh? Caranya ngomong gitu kan? Kita pikir, waduh gawat ini. Ternyata kita susah apa? Dia yang duluan maju. Tenang leh, aku nanti yang lawan. Tenang, aku tolong leh. Dia juga yang duluan dia nolongnya. Nggak bisa kita hakimi, kita lihat orang dari luarnya. Tapi ada orang yang baik sekali kelihatan. Iya, mbok ya nanti kalau ada apa, jangan khawatir, ada aku. Kita kan tenang kan? Baik kali ini. Ada masalah apa? Silahkan duluan. Kau kemana? Aku di belakangmu saja. Nggak berani. Omong ngosong aja, cuma ngomong doang. Janji tinggal janji. Sebelum menikah, begitu sering tuh. Laki-laki, perempuan, mana mau menunjukkan jeleknya, aibnya, salahnya. Itu sebabnya makanya saya selalu bilang, coba bimbingan pranikah, nanti saya bongkar. Nah biasanya baru ketahuan di situ. Lalu saya bilang sama yang cewek, biasanya saya telepon tuh. Udah kan, udah tahu kok gimana kan? Calonmu itu kan, gimana? Pikirkan baik-baik. Kau lanjut atau kau putuskan saja? Apa jawabnya? Saya berdoa dulu lah Pak, ternyata saya baru ngerti. Ya berdoalah kau. Begitu sudah kau putuskan mau menikah, nanti kalau bagaimana terjadi padamu, rasoi. Kenapa? Ya udah memang begitu, siapa suruh kau pilih. Dengar baik-baik saya bilang, tutuplah matamu rapat-rapat. Kalau sebelum menikah, buka matamu lebar-lebar. Setelah menikah, tutup matamu rapat-rapat. Apa boleh buat? Sudah begini Pak, sudah terdorong. Apa yang kau dorong? Terdorong kau bilang, rasoi lah. Jadi begitu kalau mau menikah. Supaya apa? Langgeng sampai hari tua. Sampai kapan? Alkitab bilang apa? Sampai maut memisahkan kita. Begitu. Jadi saudara-saudara, jangan pernah Anda selalu melihat yang indah, yang enak, yang cantik, manis dari luar. Ya, ada cerita lucu nih, tapi cerita lucu sih. Tapi saya pikir ada benarnya juga ya. Adalah ini soal surga neraka. Adalah orang di bumi luar biasa, lalu ditawarin ini nanti luar biasa kalau nanti hidup di neraka itu sebenarnya indah sekali, begana begini, wah cantik. Ada 72 bidadari, cantik semuanya, mantap lah semua di surga itu nanti katanya. Ini contoh nih. Pokoknya nanti keren lah, pokoknya nanti indah segala macam. Jadi kalau kau pun hari ini berbuat dosa gak ada masalah, mantap lah pokoknya. Di dunia ini kita puas-puaskan saja. Toh nanti adanya itu kasih Allah. Allah itu mengasihi, gampang lah nanti di sana. Pokoknya semuanya mantap. Singkat cerita, matilah dia. Waktu dia mati, kemana dia dibawa? Ke neraka. Waktu di neraka, kenapa begini? Tadi dijanjikan lain, gini, dia ngamuk dia. Gimana? Ditanya lah sama malaikat itu, sama malaikat setan tentunya. Begini. Apa kata setan? Ya itu di dunia itu kan itulah promo, namanya promo. Makanya jangan suka senang dengan, bilang dulu kiri kanannya, jangan suka promo bilang. Itu. Di dunia ini promo dia gitu. Cantik kalau itu, tapi tidak seindah warna aslinya. Begitu kenyataannya. Aduh. Saya sudah pernah ketipu. Sampai ibu gembala ketawa-ketawa nengok saya. Di Facebook itu. Saya pun kaget. Ada artis terkenal ngomong begini begana. Kain kami jual murah segala macam. Saya perhatikanlah kainnya itu kan. Itu kain apa namanya itu, kayak baju, celana kalau orang mau olahraga itu celana apa namanya itu, training yang kecil ya. Tapi ku tengok enggak, saya liatin gitu, memang enggak terlalu apa kualitasnya ini memang, tapi katanya beli 3 dapat 2. Kan keren itu kan. Ku lihat lagi harganya 100.000. Ku tengok 100.000 satu, 100.000 3. Jadi kalau beli 3 100.000 dikasih 2 lagi, berarti 5. Keren.
Tanpa ku tanya-tanya sama istri, ku bilang, oh mantap ini, wah keren. Datang dapat training nanti, kalaupun kekecilan sama aku, ada si Misael anakku. Oh, itu pikiran saya, kalaupun nanti bisa dikasih sama yang lain. Wih, keren lah ini, memberkati lumayan. 100.000 jadi 5 trainingnya. Saya beli tanah, kirim, datang 3 hari kemudian. Ditanya ibu, apa itu? Ini mah promo di training begini. Iya, pas dibuka, ya Tuhan, celananya itu begitu digini kan mau koyak. Aduh, aku bilang, sampai ibu gembala bilang, ini yang kau pesan itu Pak, katanya. Hah? Ya Tuhan Pak, ini di loak sana 5.000-nya ini. Kata, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan. Dalam hati saya udah tertipu, saya promo. Bilang kiri kanannya, aku mengerti juga, pernah kualami, bilang saudara-saudaraku. Hati-hatilah dengan promo-promo itu saudara-saudara. Tipu daya banyak di dalamnya. Itu sebabnya saudaraku dan saya, perhatikan jalani hidup Anda bersama Tuhan, tidak tergiur dengan semua tawaran-tawaran dunia. Katakan amin. Nah, kalau begitu, poin selanjutnya, bagaimana jalan keluarnya? Kita bisa keluar, kita bisa menang atas khawatir kita. Mari kita baca Filipi 4. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Oke, 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Paulus memberikan sebuah rahasia, resep penting dalam kita menghadapi kekhawatiran. Paulus saat menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di penjara. Dia bukan lagi enak-enak santai-santai di depan meja menulis, tidak. Dia sedang berada dalam penjara. Dia sudah dianiaya karena pemberitaan Kristus. Di dalam hidupnya terlalu banyak aniaya yang dialaminya. Dan ketika dia tiba masuk dalam penjara, maka seharusnya dia sedih menurut kita. Dalam ilmu pikiran kita, dia pasti akan terpukul, dia pasti akan mengalami banyak kesusahan. Tapi ternyata Paulus menulis suratnya, justru dia minta jemaat di Filipi itu tidak khawatir. Dan kalau kita baca selanjutnya, harus bersuka cita senantiasa. Nah, sekarang kita lihat, jangan kamu khawatir. Nah, perhatikan tentang hal apapun juga. Oke. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan pada Allah dan dalam doa dan permohonan. Berarti Anda kalau kadang muncul khawatir, coba khawatir Anda itu Anda sampaikan kepada Tuhan. Kan Anda nih, contoh nih, anak Anda mau kuliah. Dalam anak Anda mau kuliah, maka tidak punya dana, misalnya contoh. Anda bisa saja khawatir dengan itu semua. Iya, tetapi Anda harus bilang, Tuhan, ini khawatirku, anakku mau sekolah tapi dananya tidak ada. Tuhan, aku minta, Tuhan bukalah jalan. Tuhan, tolonglah aku. Anda menceritakan khawatir Anda itu. Halo, jangan ada yang sok-sok rohani. Jangan Anda merasa selalu kelihatan beriman, berohani, padahal Anda sedang terpuruk. Contoh, saya menemukan ada orang-orang yang ya nih kayak gaya-gaya kita, inilah kebaktiannya ya. Kalau dia menceritakan sepertinya dia sedang khawatir, dia sedang berkata, aku lemah iman, nggak jadi berkat aku sama orang. Padahal ketika ditanya bagaimana, dia jawabnya santai aja memang. Dia bilang,
Ya dalam Tuhan pasti tolong. Haleluya, haleluya. Saya beriman Tuhan pasti tolong. Semuanya ada dalam Tuhan. Amin, amin. 2 hari lagi saya ditelepon malam-malam, Pak tolong Pak. Kenapa? Lagi kesurupan mama Pak. Kenapa kesurupan? Gak tahu ini Pak. Kenapa? Waktu saya telepon bukan kesurupan, stres. Baru ngomong, baru ketahuan, kelihatan ngobrol apa? Masalahnya banyak, masalah ekonomi. Saya cuma mikir gini, kenapa engkau tidak dalam konselmu, dalam sel grupmu yang ada? Kenapa kau tidak ngomong dengan teman-temanmu yang lain? Katakan dengan jujur, saya ini sedang dicekam takut, khawatir saya. Doakanlah saya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau. Mengapa? Karena kita anggap saya ini kan sudah senior. Saya ini kan sudah seorang pelayan. Maaf ya saudara, saya sendiri, kami sendiri, kalau ada sesuatu yang mungkin agak sedikit takut, kami akan cerita kepada beberapa orang untuk kami didoakan. Enggak ada yang sakti saudara-saudara. Enggak ada. Hamba Tuhan tuh jangan berpikir udah hebat kali imannya, jago kali kalau udah angkat tangan. Enggak. Setiap kita punya masa, ada saatnya, betul nggak saudara-saudara? Kita kadang-kadang muncul takutnya, khawatirnya. Disitulah perlu kita minta juga dukungan doa dari teman-teman kita. Itunya gunanya sel group itu gunanya komsel itu. Anda ceritakan, ini begini, doakan. Nanti kita sudah bebas, teman kita punya masalah juga, dia juga cerita. Nah, sekarang kita yang mendoakan teman kita. Kita dukung dia supaya dia bisa selesaikan masalahnya. Begitulah hidup. Jadi khawatir itu oke, baik, tapi serahkan khawatir pada Tuhan, doakanlah itu. Dan kau bisa bermohon apa yang kau butuhkan. Katakan amin. Sekali lagi, kekhawatiran tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah Anda. Kekhawatiran itu justru akan membuat Anda semakin sulit dan berat dalam menjalani hidup. Dan jangan lupa, kekhawatiran tidak pernah membantu kesulitan Anda hari besok. Nggak pernah dibantunya. Kekhawatiran justru akan mengganggu Anda untuk mengerjakan sesuatu di hari esok. Nggak ada kebahagiaan di situ. Dan yang menarik di ayat ini, yang tadi Filipi tadi, dibilang apa? Dengan ucapan syukur. Naikkan doa permohonan, tapi ada plusnya, dengan ucapan syukur. Wish, halo saudara-saudara. Filipi 4 tadi, Filipi 6 tadi, ayat 7, dengan ucapan syukur, rupa-rupanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, senantialah bersyukur. Jadi waktu kita berdoa harus disertai dengan ucapan syukur. Yakobus bilang begini, kamu marah-marah, kamu iri hati, kamu tidak mendapatkan sesuatu, lalu kamu saling membunuh, kamu saling berkelahi. Yakobus 4 ayat 2 bilang, kenapa kamu tidak memperoleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Lah sekarang Anda berdoa, Anda sungguh-sungguh, sertakanlah ucapan syukur. Kalau begitu, kenapa mesti dengan ucapan syukur? Ternyata kesimpulannya, halo, saya baru ngerti dan semakin saya percaya, kalau ada racun pada tubuh kita, butuh penawarnya, betul ya? Obat penawar atas racun itu. Saya makin sadari, rupanya kalau kita khawatir dalam hidup kita, penawar daripada kekhawatiran itu adalah doa disertai ucapan syukur. Kekhawatiran itu Anda bisa hadapi. Oke, kita akhiri. Kesimpulannya saja. Kita akhiri ya. Kita akhiri. Khawatir adalah bentuk ketakutan manusiawi, itu manusiawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk
beriman, menggantikan khawatir dengan iman, dan serahkanlah itu pada Tuhan. Amin ya. Dan yang kedua, doa Anda dengan ucapan syukur itu penawar kekhawatiran Anda kalau ada muncul. Dan yang terakhir, ayat yang ke-7 bilang tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melingkupi Anda dalam Kristus. Kalau begitu, hasil yang terakhir daripada doa, permohonan Anda pada Tuhan disertai dengan ucapan syukur adalah Anda beroleh damai sejahtera dan sukacita melampaui akal. Bukan gak masuk akal, melampaui akal. Nah ini apa maksudnya? Dengarkan saya. Orang yang khawatir, oke, manusiawi itu. Lalu dia berdoa dengan permohonannya sertai dengan ucapan syukur, dia kekhawatirannya pelan akan hilang. Oke? Lalu dia menjalani hidup karena sudah ada damai sejahtera, dia menjalani hidup dengan tenang. Nah, nanti orang akan lihat Anda yang penuh damai sejahtera di dalam. Orang akan bilang begini, aku tahu banyak masalahnya ini, aku tahu banyak kali kesusahannya ini, tapi kenapa ya kalau kulihat mukanya ya kayak gak ada masalahnya. Anda tahu datangnya dari mana itu? Dari damai sejahtera dalam diri. Makanya gak heran ada orang berpikir melihat kami banyak uang. Dan mungkin ada yang berkata, biarlah ku pinjam dulu uang Bapak Pendeta 10 juta, 20 juta. Halo? Dari mana kau tahu itu saya punya banyak uang? Jawaban, karena aku tengok Bapak gembira saja. Kau sudah tertipu. Kenapa begitu? Kau sudah tertipu. Karena kami ketawa, kami tetap bergembira tenang. Dari mana datangnya ketenangan itu, damai sejahtera itu? Ya itu tadi, sudah serahkan khawatir tadi sama Tuhan, sudah didoakan dan permohonannya pada Tuhan, disertai ucapan syukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur Tuhan, aku masih sehat. Bersyukur Tuhan, aku masih hidup. Bersyukur Tuhan, masih bisa kami makan. Bersyukur Tuhan, kami tidak sakit-sakit. Kan banyak kita perlu syukuri, ya kan? Lalu waktu kita bersyukur pada Tuhan dan kita keluar kamar, tenanglah jiwa, damai sejahtera, dan kita tetap bisa bersukacita. Itulah yang nantinya dilihat orang. Melampaui akal, melampaui. Bukan gak masuk akal ya, melampaui. Halo, otak kita ini berapa? Saya mau tanya. Otak kita, otak di dalam, akal yang dalam itu berapa besar? Paling segini, ya kan? Itu pun kalau ada, kan gitu. Kadang-kadang cuma setengahnya di dalam, kan begitu ya saudara-saudara? Ya kan, betul ya? Ini seginilah dia. Nah, yang segini ini di dalam, Anda mau mengkaji Tuhan yang maha besar, nggak sanggup. Itulah disebut melampaui segala akal. Nggak masuk di akal. Coba. Ada orang mati, terus bisa bangkit. Masuk akal nggak itu? Nggak bisa masuk akal. Cuman melampaui akal. Kenapa? Buktinya bener. Dia mati, Lazarus mati, udah dikubur, bisa bangkit. Nggak mungkin kata dunia akal. Di ilmu kedokteran manapun bilang nggak bisa. Tapi mukjizat Tuhan bilang bisa. Jadi melampaui segala akal, nggak masuk akal. Tapi pembuktiannya itu jelas. Nah nanti orang akan lihat, saudara, orang akan lihat, ku tahu banyak masalahnya ini, tapi kenapa selalu sukacita saja dia ya? Ya selalu ya. Iya. Padahal kita lah yang tahu berat masalahnya. Apa itu? Suaminya lupa alamat rumah. Kan ada suami lupa alamat rumah kan? Anaknya juga kadang-kadang ajaib. Betul kan? Udah gitu lagi ekonomi pun pas-pasan. Kita lah yang tahu semuanya. Udah gitu kita lihat lagi saudara-saudaranya semuanya, ya Tuhan, tidak ada yang mendukung. Udah ditengoknya lagi semua, tapi kok tenang aja dia ya.
Mana rahasianya? Nah ini yang susahnya. Begitu kita ceritakan rahasianya, seringkali orang bilang, mana mungkin itu? Masa bisa? Nggak mungkin, agak betul. Itulah orang yang otaknya tadi tinggal setengah di dalam, nggak masuk dia kali kan. Padahal kalau dilihat dari luar, tidak mungkin kita lihat tidak. Kok bisa dari luarnya kan? Sebenarnya di dalam karena ada damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya akhiri, saudara-saudara. Adakah damai sejahtera dan sukacita itu ada di dalam hati Anda? Amin. Amin. Coba dulu lihatlah mukanya kiri kanan, karena itu pembuktiannya. Kalau mukanya semuanya dia seperti muka yang tadi memandang orang saja begini, satu arah begitu, satu arah. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan damai sejahtera Allah belum turun atasnya. Tapi kalau Anda sudah punya damai sejahtera, apapun kejadian dalam hidupmu, saudara-saudara, yakinlah di dalam hidup saudara Anda akan berkata, aku percaya Tuhan menyertai saya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari semua pemain musik kita naikkan pujian ini.